Salam damai Kristus. Ada pertanyaan, mengapa Yesus mengganti nama Simon anak Yunus menjadi Petrus? Dalam Alkitab, ada 4 orang yang namanya diganti atau mendapat sebutan baru oleh Allah, yaitu Abram menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah, Yakub menjadi Israel, dan Simon menjadi Petrus. Mengapa Allah memberi sebutan baru bagi mereka? Semenjak jatuhnya Adam ke dalam dosa, jalan yang telah disediakan Allah bagi manusia untuk mencapai kemuliaan telah hancur. Manusia pada awal penciptaan adalah makhluk yang diciptakan dari debu dan dirancang oleh Allah untuk menjadi makhluk mulia pada puncak kemuliaannya. Seharusnya manusia yang pada awalnya dapat melihat kemuliaan Allah ini akan terangkat tubuh, jiwa, dan rohnya dengan tubuh kemuliaan pada puncak kehidupannya. Namun karena ketidaktaatan, manusia terpisah dengan Allah. Sebab Allah adalah Maha Kudus, sedangkan manusia telah tercemar oleh dosa. Jalan menuju puncak kemuliaan untuk mendapatkan tubuh kemuliaan telah terputus. Akibatnya, tubuh manusia berakhir kepada debu lagi, kepada tanah lagi, menjadi kembali ke asalnya. Dan karena Adam terlempar dari jalan kemuliaan itu, maka semua anak cucunya, yang berarti semua manusia, berada di luar jalan kemuliaan itu. Namun Allah tidak membiarkan hal itu terjadi. Jalan itu, jalan kemuliaan itu, harus dibuat lagi agar manusia bisa mencapai kemuliaan lagi seperti rencana Allah semula. Nah, biar mempermudah memahami, saya analogikan jalan kemuliaan itu sebagai sebuah jalan seperti layaknya jalan yang ada di bumi ini. Untuk membuat jalan, perlu dibuat patok untuk menandai rute jalan agar terbentuknya jalan tidak ke arah yang salah. Dimulai dari titik awal rute jalan, Allah menetapkan orang-orang pilihannya, yaitu Abram dan Sarai. Dan agar status sebagai titik awal jalan kemuliaan yang dibangun Allah ini dipahami oleh manusia, maka Allah memberi nama baru bagi mereka, yaitu Abraham sebagai ganti Abram dan Sarah sebagai ganti Sarai. Mereka bukan lagi hanya sepasang suami istri yang mentaati Allah, namun mereka adalah bapa segala bangsa dan ibu segala bangsa. Dan karena status mereka telah berubah, maka setiap manusia yang beriman kepada Allah yang benar harus tahu, merekalah orang-orang yang dipilih Allah untuk menandai awal rute jalan kemuliaan itu. Kemudian, tanda kedua dari rute jalan kemuliaan itu adalah seorang bernama Yakub, putra dari Ishak. Mengapa Yakub? Sebab dia yang kelak menjadi cikal bakal dari sebuah bangsa yang menjadi pilihan Allah, yang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi tanda pada rute jalan kemuliaan yang dibuat oleh Allah. Maka Allah memberi nama baru kepada Yakub, yaitu Israel, yang berarti dia yang berjuang bersama Allah. Status Yakub telah berubah, bukan hanya seseorang yang merebut hak kesulungan dari Esau kakaknya, namun dia adalah cikal bakal dari 12 suku Israel yang kelak akan berjuang bersama Allah
untuk mencapai tanah yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Maka setiap manusia yang beriman kepada Allah yang benar harus tahu, bangsa Israel inilah bangsa pilihan Allah yang menandai kelanjutan dari rute jalan kemuliaan yang telah dimulai dari Abraham. Dan pada akhirnya, rute jalan kemuliaan itu berakhir pada tanda terakhir, yaitu pada seorang nelayan dari Kapernaum yang bernama Simon. Dialah orang yang dipilih oleh Allah sebagai cikal bakal terbentuknya sebuah bangsa pilihan Allah, yaitu Israel secara rohani. Maka Tuhan memberi nama baru kepada Simon anak Yunus ini, yaitu Petrus, yang berarti batu karang. Dengan demikian, status Simon telah berubah. Dia bukan hanya salah seorang dari murid yang terdekat dengan Yesus, namun dia adalah penerima kuasa dari Yesus untuk mendirikan gerejanya di dunia ini. Dan setiap manusia yang beriman kepada Allah yang benar harus tahu bahwa Israel secara rohani ini adalah bangsa pilihan Allah yang merupakan kelanjutan dari rute jalan kemuliaan sebelumnya, yaitu Israel secara jasmani, di mana Petrus adalah penerima kuasa dari sang batu karang surgawi, yaitu Yesus Kristus, untuk mendirikan gerejanya di dunia ini di atas batu karang yang telah diberikan dan dipercayakan kepada pemimpin para rasul itu. Dengan diterimanya kuasa dari Kristus itu, maka Roh Kudus pun berkarya melalui kuasa itu dan menyertai gerejanya hingga akhir zaman. Seperti halnya pada Perjanjian Lama, Allah selalu menyertai bangsa pilihannya hingga sampai ke tanah terjanji, yaitu tanah Kanaan. Maka dalam Perjanjian Baru ini, Allah juga selalu menyertai bangsa pilihannya, yaitu gerejanya, dengan Roh Kudus hingga sampai pada tanah terjanji, yaitu surga. Perjanjian Lama, perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel secara jasmani, telah digenapi dalam kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan saat ini kita berada dalam perjanjian baru, perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel baru secara rohani, yaitu gerejanya. Dan perjanjian ini akan berakhir dan digenapi nanti setelah berakhirnya dunia ini dan menyatunya gereja yang kudus dengan mempelainya yang kudus, yaitu Yesus Kristus. Jalan menuju kemuliaan itu telah selesai dibangun. Manusia kembali bisa mencapai kemuliaan seperti rencana awal Allah menciptakannya. Manusia bisa menjadi kudus dan mendapatkan tubuh kemuliaannya melalui pengorbanan Sang Firman Allah yang menjadi manusia dan wafat di kayu salib sebagai kurban penebusan dosa dunia. Jalan menuju kemuliaan itu adalah Dia, Yesus Kristus, satu-satunya jalan bagi manusia untuk kembali kepada Allah. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikian video saya kali ini. Tuhan Yesus Kristus satu-satunya jalan menuju kehidupan kekal, jalan menuju kemuliaan, memberkati kita semua. Amin.